Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, rabbi faqihna allazi yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Baik teman-teman semuanya, di video kita kali ini kita akan mulai membahas atau lebih tepatnya bedah buku ya. Bedah buku Menuntut Ilmu Syar'i. Ini buku tulisan kedua saya setelah buku Al-Iman, Ikhtisar Aqidah Ahli Sunnah. Jadi di buku kedua ini, buku Menuntut Ilmu Syar'i, saya menuliskan di dalamnya metode, referensi kitab, dan juga catatan penting bagi penuntut ilmu. Apa saja yang perlu dilakukan oleh penuntut ilmu, kitab apa yang recommended di dalam setiap bidang keilmuan, dan juga bagaimana kita memurajaah, kemudian menulis catatan dengan baik, membaca dengan baik, semuanya dibahas di dalam buku ini secara singkat tentunya. Nah, kenapa kita bedah buku ini? Pertama, karena saya melihat bahwa buku ini perlu beberapa catatan, dan mungkin di cetakan berikutnya akan saya tambahkan beberapa pembahasan yang tidak terkandung di dalam buku ini. Jadi kita mulai saja halaman 11, yaitu muqaddimah. Kita akan baca, jadi bedah bukunya kita baca. Setelah itu ada beberapa hal atau pembahasan yang jika diperlukan untuk dibahas atau dijelaskan, maka kita akan tambah penjelasannya, seperti itu. Segala puji bagi Allah yang maha mengetahui dan telah memberikan makhluknya ilmu pengetahuan. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad yang telah menyampaikan risalah kepada umatnya, juga kepada para sahabatnya, keluarganya, dan juga pengikutnya yang senantiasa berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah atau Sunnah Nabinya. Penulis mengucapkan selamat bagi mereka yang memilih jalan menuntut ilmu sebagai rihlahnya. Rihlah yaitu perjalanan di dalam kehidupan dunia. Perjalanan panjang yang sangat mulia yang akan menjadikan seseorang juga mulia. Sebagaimana Nabi SAW memberikan ucapan selamat datang bagi mereka yang hendak menuntut ilmu. Jadi di dalam hadis Nabi SAW memberikan ucapan kepada seseorang yang hendak menuntut ilmu, marhaban bi talibil ilmi. Selamat datang wahai penuntut ilmu. Kemudian ini saya bawakan hadisnya secara terjemahan saja dari Safwan bin Asal Al-Muradi. Beliau berkata, aku datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu beliau sedang bersandar di masjid di atas beludru. Di atas beludru beliau berwarna merah. Saya katakan kepadanya, wahai Rasulullah, aku datang untuk menuntut ilmu, kata Safwan bin Asal Al-Muradi ini. Kemudian beliau menjawab, yaitu Rasulullah, marhaban wahai penuntut ilmu, selamat datang. Beliau memberikan ucapan atau sambutan ya. Ucapan sambutan, wahai penuntut ilmu. Sesungguhnya penuntut ilmu dikelilingi oleh para malaikat dan dinaungi dengan sayap-sayap mereka. Kemudian para malaikat tersebut satu sama lain saling menaiki hingga sampai ke langit dunia, karena mereka cinta terhadap apa yang dicari atau dimaksudkan oleh penuntut ilmu. Hadis ini kita dapatkan atau bisa kita dapatkan di dalam kitab As-Silsilah As-Sahihah karya Syekh Al-Albani, hadis ke-3397. Ketika banyak dari umat Islam yang tertarik untuk mendalami agama, maka ini menjadi harapan bangkitnya Islam. Namun sangat disayangkan, kebanyakan dari mereka tidak mengetahui cara yang tepat dalam menuntut ilmu, sehingga kebanyakan dari mereka mengira jika mendengarkan potongan-potongan video dan membaca artikel yang ada di Google sudah cukup menjadikannya penuntut ilmu. Jadi kalau kita lihat sebagian keadaan umat Islam pada saat ini, mereka mencukupkan diri ya dengan potongan-potongan video, misalkan jawaban seorang ustadz terhadap pertanyaan tertentu.
Kemudian dia searching di Google, di internet mengenai pembahasan yang berkaitan dengan agama, dan dia mengira bahwa dengan hal tersebut dia sudah menjadi penuntut ilmu. Padahal kan jauh dari kata penuntut ilmu. Yang kayak gitu hanya pantas untuk disebut awam. Ya, awam itu hanya menyimak, mendengar hal-hal yang singkat seperti itu. Dia tidak mengetahui bahwa dalam menuntut ilmu ada metode tersendiri yang harus dilalui. Harus menghafal, harus memahami, kemudian juga mendiskusikan dengan kawan-kawan penuntut ilmu lainnya dan sebagainya. Kemudian di sini penulis menuliskan, padahal metode menuntut ilmu adalah salah satu kunci terpenting mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Jadi kalau kita mau mendapatkan ilmu yang memang dapat bermanfaat dengan baik, maka kita harus mengetahui metode di dalam mendapatkan ilmu tersebut. Karena sebab tersebut, buku ini ditulis agar bisa menjadi kompas yang bisa mengarahkan seseorang untuk menuntut ilmu dengan sistematis. Jadi, apa tujuan saya menulis buku ini? Jadi, saya menulis buku ini untuk menjadi petunjuk, ya, di dalam menuntut ilmu. Ya, walaupun buku ini ringkas, tapi bagi penuntut ilmu pemula yang dia belum mendapatkan guru, dia tidak bisa berguru langsung kepada seorang ustadz atau syekh, ya insya Allah buku ini mencukupi walaupun ringkas. Ditulis berdasarkan pengalaman singkat penulis dalam menuntut ilmu dan juga pengalaman beberapa ahli ilmu. Jadi saya menulis buku ini atas dasar pengalaman saya pribadi secara singkat tentunya, dan juga faedah dari ulama serta ustadz-ustadz yang saya ambil ilmunya, bagaimana mereka belajar, kemudian juga dari masyayikh apa nasihat mereka di dalam belajar, kemudian saya kumpulkan di dalam buku ini. Kemudian di paragraf berikutnya, buku ini tidak akan menjelaskan adab-adab menuntut ilmu yang sudah sering dibahas dalam buku Adab Penuntut Ilmu. Jadi memang buku ini bukan buku adab penuntut ilmu ya, seperti kitab Hilyatul Thalibil Ilmi, kitab Ta'lim Muta'alim, ataupun kitab lainnya di dalam adab menuntut ilmu. Akan tetapi buku ini saya tulis bertujuan untuk menjelaskan metode di dalam belajar. Seperti itu. Fokus utama buku ini adalah menjelaskan metodologi mempelajari ilmu syar'i dan pengenalan ilmu-ilmu tersebut. Jadi kita akan mengetahui ketika membaca buku ini metode yang tepat di dalam belajar, dan juga buku-buku atau kitab-kitab apa yang hendaknya kita pelajari, seperti itu. Kemudian di paragraf berikutnya, penulisan buku ini terinspirasi oleh kitab As-Subulul Marudiyah karya seorang dai muda dari Mesir, Ustadz Ahmad Salim. Jadi ada kitab berbahasa Arab tentunya, namanya As-Subulul Marudiyah. Kitab ini ditulis oleh salah seorang dai muda di Mesir, namanya Al-Ustadz Ahmad Salim. Jadi beliau menulis buku ini. Di dalam buku ini beliau menjelaskan metode yang tepat bagi seorang penuntut ilmu di dalam belajar, bagaimana cara menghafal, kitab apa yang harus dipelajari, jenjang-jenjang di dalam setiap keilmuan, dan ilmu keislaman itu apa saja dijelaskan di dalam kitab tersebut. Jadi memang buku yang ringkas ini terinspirasi oleh kitab tersebut, dan kitabnya sangat tebal karena menjelaskan lumayan rinci di dalam setiap keilmuan. Dan bagi yang sudah bisa membaca bahasa Arab, ya sudah paham nahwu shorof, sudah memiliki kosakata yang cukup untuk membaca kitab berbahasa Arab, saya sarankan untuk langsung membaca kitab tersebut. Kitabnya sangat bagus dan itu menjadi salah satu rujukan saya dalam memilih kitab apa yang akan saya pelajari, seperti itu. Kemudian di sini penulis menuliskan bahkan beberapa pembahasan diambil langsung dari kitab tersebut. Jadi saya baca kitab Subulul Marudiyah ini, kemudian saya ringkas, kemudian saya tuliskan ke dalam buku Menuntut Ilmu Syar'i ini.
Sehingga bisa dikatakan bahwa buku ini adalah ringkasan kitab tersebut dalam edisi bahasa Indonesia. Akan tetapi ada beberapa pembahasan yang memang tidak saya ambil dari kitab tersebut, ya. Jadi saya tuliskan beberapa faedah yang saya dapat bukan hanya dari kitab Subulul Mardiyah, seperti itu. Beberapa hal di buku ini berdasarkan pandangan penulis sendiri, misalnya rekomendasi kitab-kitab yang dipelajari, tahapan dalam setiap bidang keilmuan, dan rekomendasi pakar ulama di setiap keilmuan, sehingga tidak memaksakan para pembaca untuk selalu mengikuti saran tersebut, karena memang tidak wajib, ya. Ini hanya saran, berupa saran. Anda mau mengambil saran tersebut, silahkan, dan jika Anda tidak ingin mengambil saran tersebut, Anda memandang bahwa ada pakar lain atau kitab lain yang lebih bagus, yaitu hak Anda untuk memilih kitab atau pakar tersebut. Sudah menjadi tabiat manusia yang jauh dari sifat sempurna untuk berbuat suatu kesalahan, maka buku ini pun jauh dari kata sempurna. Pemaparan yang disebutkan bisa disetujui ataupun dikritik. Bahkan Sahih Bukhari, kita kenal Sahih Bukhari adalah kitab yang paling sahih, paling otentik, dan hanya sedikit kesalahan mungkin. Itu paling otentik di dalam agama Islam, di dalam keilmuan Islam setelah Al-Quran, ya. Bahkan Sahih Bukhari ini yang kita kenal sebagai kitab paling kuat dalam otentikasi validitas periwayatannya, kitab ini pun tidak lepas dari kritikan. Jadi ada memang beberapa ulama yang mengkritik beberapa hadis yang di dalam Sahih Bukhari, ya. Sebagian ulama mengkritisi beberapa hadis yang terdapat di dalamnya. Hal itu menunjukkan jika Allah Ta'ala tidak ingin ada kitab apapun yang menyaingi firman-Nya, yaitu Al-Quran. Sehingga bisa kita pahami bahwa Allah itu tidak menghendaki ada kitab yang lebih bagus, yang lebih sempurna, atau menyaingi dari Al-Quran. Karena tidak ada yang lebih sempurna daripada kalamullah Al-Quran ini. Sehingga tidak ada satupun buku ataupun kitab yang lepas dari kesalahan. Seperti itu maksudnya. Nah, setelah itu kita akan masuk ke pembahasan berikutnya setelah muqaddimah, yaitu keutamaan menuntut ilmu di halaman 14. Dan kita akan baca, setelah kita baca, jika ada beberapa hal yang perlu kita bahas, kita akan jelaskan secara singkat. Keutamaan menuntut ilmu. Sudah tidak diragukan lagi bahwa menuntut ilmu memiliki banyak sekali keutamaan. Sudah banyak ceramah dan buku yang menjelaskan keutamaan menuntut ilmu. Bahkan hak tersebut bisa kita rasakan tanpa harus membaca buku yang membahas topik tersebut. Ini ada kesalahan. Bahkan hal tersebut, ya, yang benar, bahkan hal tersebut bisa kita rasakan tanpa harus membaca buku yang membahas topik tersebut. Allah Ta'ala berfirman, "Qul hal yastawi allazina ya'lamuna wallazina la ya'lamun, innama yatadzakkaru ulul albab." Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran. Jadi ketika seseorang itu memiliki keilmuan, dia akan lebih tinggi derajatnya. Sudah pasti tinggi derajatnya daripada orang yang tidak memiliki ilmu pengetahuan. Seperti itu. Surat Az-Zumar ayat 9. Perbedaan antara mereka yang Allah karuniai ilmu pengetahuan dengan mereka yang tidak mengetahui sangatlah jelas sebagaimana firman Allah tersebut. Tapi tentu masih banyak keutamaan lain yang Allah sebutkan dalam Al-Quran dan Rasulullah SAW jelaskan dalam banyak hadis. Beberapa keutamaan tersebut antara lain, yang pertama, menuntut ilmu adalah kewajiban. Menuntut ilmu adalah kewajiban. Kewajiban paling tinggi di antara seluruh kewajiban adalah mentauhidkan Allah dengan beribadah kepadanya. Allah Ta'ala berfirman, وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Surat Az-Zariyat ayat 56.
Tidaklah mungkin seseorang dapat beribadah kepada Allah dengan segala bentuk ibadah jika tidak dilandasi oleh ilmu terlebih dahulu. Apakah kita mungkin sholat, akan tetapi kita tidak mengetahui bahwa ada rukun-rukun sholat, ada syarat-syarat sah sholat, syarat-syarat wajib sholat, ada pembatal sholat dan sebagainya. Itu tidak akan mungkin kita bisa melaksanakan sholat dengan keadaan yang paling baik kecuali ketika kita mengetahui dan mengilmui apa-apa yang berkaitan dengan sholat. Itu contohnya. Ketika ibadah itu adalah suatu kewajiban, atau di sini contohnya mentauhidkan, maka kita tidak akan bisa beribadah atau mentauhidkan Allah kecuali dengan ilmu. Tanpa ilmu ya kita tidak bisa melakukannya. Seperti itu. Dengan ilmu pengetahuanlah seseorang dapat beribadah dengan benar, ibadah yang sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam salah satu hadis yang sudah masyhur terkenal, ya, tersebar di antara kita semua, kita dengar. Akan tetapi banyak ulama melemahkan hadis tersebut. Jadi memang hadis ini dia itu derajatnya diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian ulama atau kebanyakan ulama atau banyak dari ulama, ya, walaupun bisa kita katakan banyak dari ulama gitu, tidak atau bukan kebanyakan ulama. Banyak dari ulama melemahkan hadis tersebut, yaitu hadis apa? Ini saya yakin kita semua sudah sering dengar ya. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Kemudian keutamaan kedua adalah salah satu jalan menuju surga. Menuntut ilmu adalah salah satu jalan yang paling dekat untuk menyampaikan kita kepada surga. Karena manfaat ilmu itu sangatlah besar. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa menelusuri jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Imam Muslim. Akan tetapi perlu kita ketahui juga, ketika ilmu menjadi salah satu jalan yang paling cepat atau paling mudah untuk kita lalui untuk sampai kepada surga, maka ilmu pun menjadi jalan yang paling berbahaya yang dapat menyampaikan kita kepada neraka. Di dalam suatu syair dikatakan, syair ini di dalam kitab Sofwatuz Zubad, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang dia wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu, setiap orang yang dia tanpa ilmu dia beramal, setiap orang yang dia beramal tanpa dilandasi oleh ilmu, a'maluhu, maka amalan-amalannya mardudatun, tertolak, la tuqbalu, tidak akan diterima. Wa kullu man wa alimun bi ilmihi lam ya'malan. Kemudian bait kedua, wa alimun bi ilmihi lam ya'malan atau la ya'malan mu'azzabun min qabri ubadil wasan. Ya. Dan setiap orang yang mengetahui akan tetapi dengan pengetahuannya dia tidak beramal, mu'azzabun, akan diazab. Mu'azzabun min qabli ubadil wasan, akan diazab sebelum penyembah berhala. Coba bayangkan bagaimana dahsyatnya. Ya, orang yang dia memiliki pengetahuan akan tetapi tidak beramal, akan tetapi tidak mengamalkan ilmunya tersebut, maka dia akan diazab terlebih dahulu sebelum orang yang menyembah berhala. Ini tentu sangat mengerikan ya. Jadi ilmu itu menjadi jalan paling cepat menyampaikan seseorang kepada surga ketika kita amalkan. Tapi kalau tidak kita amalkan, maka itu akan menjadi penyebab paling besar kita masuk neraka. Wal'iyadu billah. Semoga kita termasuk orang yang mengamalkan ilmunya.
Allahumma amin. Kemudian keutamaan yang ketiga, menuntut ilmu adalah ibadah. Menuntut ilmu sendiri adalah ibadah. Kalau yang pertama kan, keutamaan pertama adalah menuntut ilmu adalah kewajiban. Nah, kewajiban itu sendiri karena apa? Karena dengan ilmu kita dapat beribadah. Nah, di keutamaan yang ketiga ini kita dapat mengetahui bahwa selain menuntut ilmu itu menjadikan kita dapat beribadah dengan baik, menuntut ilmu sendiri adalah suatu ibadah. Jadi, menuntut ilmu adalah ibadah yang mengantarkan kita untuk dapat beribadah dengan baik, seperti itu. Kita baca, banyak yang lupa dengan keutamaan yang satu ini sehingga tidak meluruskan niatnya dalam menuntut ilmu. Menuntut ilmu adalah salah satu ibadah yang paling mulia, yang manfaatnya dirasakan banyak orang. Karena pengertian ibadah adalah segala sesuatu yang Allah cintai dan Allah ridhai berupa perkataan dan perbuatan. Nah, dari pengertian ini kita dapat simpulkan bahwa menuntut ilmu adalah salah satu bentuk ibadah. Karena menuntut ilmu sendiri adalah sesuatu yang Allah cintai dan juga Allah ridhai. Dan menuntut ilmu dengan perkataan, ya, kita mengulang hafalan, kita membaca dengan perkataan dan juga perbuatan, kita pergi ke majelis ilmu dan juga menulis, itu kan perbuatan yang Allah cintai dan juga Allah ridhai, sehingga bisa kita simpulkan bahwa menuntut ilmu adalah suatu ibadah. Nah, ketika menuntut ilmu menjadi suatu ibadah, kewajiban kita sebagai seorang muslim di dalam ibadah adalah yang paling pertama kali harus kita lakukan supaya ibadah tersebut Allah terima dan Allah berikan ganjaran adalah mengikhlaskan niat di dalam beribadah. Maka kita ketika menuntut ilmu harus mengikhlaskan niat, karena menuntut ilmu adalah bagian dari ibadah. Seperti itu. Maka dari itu sudah sepantasnya seorang penuntut ilmu untuk senantiasa menghadirkan makna dari keutamaan ini di dalam hatinya ketika menuntut ilmu. Jadi kita harus menghadirkan, selalu mengingat-ingat ketika menuntut ilmu bahwa kita ini sedang ibadah. Dan ketika kita sedang ibadah, maka kewajiban kita di dalam beribadah adalah mengikhlaskan niat kita hanya untuk Allah Ta'ala. Seperti itu. Selalu mengingat-ingat bahwa segala proses belajarnya bernilai ibadah di sisi Allah Ta'ala. Ketika kita menghadapi suatu kesulitan di dalam menghafal sesuatu, di dalam memahami sesuatu, maka kita harus selalu mengingat keutamaan yang ketiga ini, bahwa ini adalah ibadah. Apapun kesulitannya harus bisa kita lalui. Sulit kita pahami suatu pelajaran, sulit kita menghafal suatu ayat, hadis, atau suatu kitab, maka kita harus yakin bahwa menuntut ilmu ini atau menghafal dan memahami ini adalah bagian dari ibadah. Maka kita harus bisa kuat untuk melewatinya. Seperti itu. Sehingga dia bisa selalu semangat dalam meraih ilmu yang bermanfaat dan selalu menjaga niatnya agar tidak menuntut ilmu kecuali karena Allah saja. Jangan sampai kita menuntut ilmu supaya apa? Supaya mendapatkan jabatan. Kemudian supaya apa? Supaya kita disebut ustadz, supaya kita disebut syekh, alim, allamah, fahamah. Tidak. Kita menuntut ilmu karena Allah Ta'ala. Karena menuntut ilmu adalah bagian daripada ibadah. Kemudian keutamaan yang keempat adalah ilmu adalah warisan para nabi. Ikhwah, teman-teman semuanya, kita harus mengingat bahwa menuntut ilmu itu adalah ibadah. Kemudian ilmu itu sendiri adalah warisan para nabi. Para nabi ini siapa sih? Para nabi adalah orang-orang yang paling mulia di muka bumi ini. Maka sudah sepantasnya kita berbangga-bangga ketika kita, oh ternyata kita ini penuntut ilmu. Dan ilmu yang kita pelajari, kita tuntut ini adalah warisan para nabi. Sehingga kita memiliki derajat yang juga mulia. Karena kita memiliki warisan para nabi, seperti itu. Kita kecipratan berkahnya para nabi, kalau kata sebagian orang mah. Kemudian di sini saya tuliskan hadis riwayat Imam Abu Dawud. Nabi SAW bersabda, al-ulama warathatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama walakin warrasul ilma.
Para ulama adalah pewaris para nabi, dan sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar ataupun dirham, akan tetapi mewariskan ilmu. Kemudian keutamaan yang terakhir, yaitu yang kelima, manfaat ilmu kekal walaupun pemiliknya telah tiada. Manfaat ilmu kekal walau pemiliknya telah tiada, maksudnya telah wafat. Misalnya, para ulama yang mewarisi kitab-kitab yang bermanfaat yang sampai saat ini dikaji oleh banyak orang. Bayangkan betapa banyak pahala yang senantiasa mengalir bagi para ulama tersebut disebabkan jasa mereka dalam ilmu pengetahuan. Jika seandainya mengajarkan banyak pelajar, murid, berapa banyak pahala mengalir untuk para ulama karena para pelajar tersebut bisa beribadah dengan baik dengan perantara pengajaran mereka. Kalau kita bayangkan, kita ini menuntut ilmu sudah beribadah. Kemudian ilmu itu sendiri adalah warisan para nabi. Nah, kemudian kita ajarkan ilmu tersebut, maka manfaatnya berlipat ganda. Bayangkan ketika kita sudah wafat, kita mengajarkan ilmu kepada anak-anak kita, murid-murid kita. Kemudian murid-murid kita ini mengajarkan ilmu yang telah kita ajarkan kepada mereka, kepada murid-murid mereka. Sehingga mereka mewariskan apa yang telah kita ajarkan. Bayangkan betapa banyak pahala yang kita dapatkan ketika kita mengajarkan murid-murid kita. Nabi SAW bersabda, "Idza matal insan inqata'a 'amaluhu illa min salas, shadaqatin jariyah aw 'ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'u lahu." Jika seseorang meninggal, terputuslah amalnya kecuali dari 3 hal: sedekah jariyah, kemudian ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakannya. Ilmu yang bermanfaat inilah yang menjadi syahid, ya, pendalilan kita dari hadis tersebut. Ilmu yang bermanfaat. Jadi setiap amalan, jika seseorang telah meninggal, akan terputus. Akan tetapi dengan ilmu yang bermanfaat ini yang kita ajarkan kepada anak-anak kita, kemudian para murid kita, kemudian mereka mengajarkannya kepada murid-murid mereka, anak-anak mereka, itu menjadi amal yang tidak terputus walaupun kita telah wafat. Di dalam bait karya Al-Ilbiri, namanya Al-Manzumatut Ta'iyah, karya Imam Al-Ilbiri At-Tujibi, beliau menyebutkan di dalam suatu syairnya, atau di dalam bait syairnya, beliau mengatakan, "Tufqadu in jahilta wa anta baqin, wa tujadu in alimta wa qad fukitta." Tufqadu in jahilta wa anta baqin. Kamu itu tidak akan dianggap ketika kamu bodoh, padahal kamu ada. Wa tujadu in alimta walau fukitta. Dan kamu akan senantiasa disebut-sebut jika kamu memiliki pengetahuan walaupun kamu telah meninggal. Contohnya apa? Para ulama. Betapa banyak dari nama-nama para ulama ini kita sebut sampai sekarang. Kita doakan para ulama tersebut karena kitab-kitabnya kita pelajari. Ya. Jadi senantiasa disebut padahal jasadnya sudah tidak ada. Sisa tulang belulang. Akan tetapi orang yang jahil, orang yang tidak memiliki ilmu pengetahuan, dia ada, dia masih hidup. Akan tetapi tidak ada satupun orang yang menyebut-nyebutnya. Tidak ada satupun orang yang mendoakannya dan sebagainya. Apalagi ketika dia sudah wafat, sudah meninggal, tidak akan ada jasa yang dikenang oleh orang lain atas orang yang wafat tersebut. Nah, itu tadi 5 keutamaan menuntut ilmu. Akan tetapi tentu keutamaannya masih banyak ya. Tidak hanya terbatas 5 keutamaan tadi. Tentu masih banyak lagi keutamaan-keutamaan ilmu syar'i yang tidak mungkin semuanya dikumpulkan dalam buku yang ringkas ini. Bagi yang ingin mengetahui lebih luas keutamaan-keutamaan ilmu, bisa membaca buku-buku yang berkenaan dengannya. Baik, di video kita kali ini kita cukupkan dengan pembahasan mukaddimah dan juga keutamaan menuntut ilmu. Dan di video berikutnya kita akan membahas halaman 18, mulai dari halaman 18, yaitu
mulai dari mana. Semoga yang singkat ini bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.